pembelajaran kali ini, salah satu memimpin doa, Selfie. Jadi kita berdoa dimulai. Selesai. Oke ya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Cerpen. Randu. Siapa di sini yang tahu cerpen itu? Cerpen. Angkat tangan dulu salah satu yang berani jawab, saya kasih nilai tambah deh. Ya, plus. Ya silakan Mbak Bella. Namanya adalah cerita yang tidak lebih dari 10 kata. Ya, betul. Tangan Mbak Bella. Oh iya, saya belum absen ya. Siapa hari ini yang belum berangkat? Bimbang. Yang tidak berangkat kok belum berangkat. Ida. Indra. Ida kenapa Ida? Bukan. Oh, Agustina, Bu. Agustina kenapa? Amin. Saya absen. Ya. Hari ini kita akan membahas, karena minggu kemarin kita sudah bahas tentang novel, agak cepat gitu. Jadi kita akan membahas ke novel. Jadi novel adalah karangan prosa yang panjang yang mengandung serangkaian cerita kehidupan tokoh dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang menonjolkan watak serta sikap setiap pelakunya. Genre novel ada berbagai macam, seperti genre romance, horor, fantasi, komedi, petualangan, thriller, dan lain-lain. Di sini siapa yang pernah baca novel? Saya. Baca novel apa Mbak Ida? Saya baca dari channel Ibu. Itu genrenya apa ya Mbak? Genrenya fantasi ada, teror ada, romance. Bagus ya, apa punya Terraria ya? Ya, sangat rekomen. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri novel. Yang pertama adalah umumnya terdiri dari 100 halaman atau 35.000 kata. Yang kedua ada tema dan alur cerita di dalam novel itu cukup kompleks. Yang ketiga adalah berbentuk narasi dibentuk deskripsi dan percakapan. Yang keempat ada alurnya berkembang, tokohnya banyak dan memiliki lebih dari satu karakter. Jadi kalau cerpen itu hanya menceritakan satu tokoh saja, kalau novel itu menceritakan berbagai tokoh dan memiliki karakter masing-masing. Yang keenam, latarnya itu beragam dan bergerak. Jadi tidak hanya pada satu latar saja. Yang ketujuh, ceritanya disertai perubahan nasib tokoh. Tiap tokoh itu memiliki nasib yang berbeda-beda. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada di novel? Salah satu, silakan angkat tangan, saya beri nilai tambah. Ya, silakan Mas Iman. Unsur estetik adalah unsur berupa cerita atau karya tulis, namun tetap mempengaruhi bentuk atau isi karya itu sendiri. Terus sedangkan untuk unsur intrinsik adalah susunan sebuah karya yang bersumber dari karya tersebut, seperti tema, latar atau setting, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat yang terkandung dalam sebuah novel. Ya, bagus sekali Mas Iman. Jadi tangannya. Nah, di sini ada tema dan sudut pandang. Jadi tema itu ada ide pokok dari sebuah cerita, sedangkan sudut pandang itu cara pandang yang digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Di sini siapa yang tahu yang bisa membedakan tokoh atau penokohan? Saya pun Ya, tokoh itu
orangnya kalau penumpang itu kayak lantas gitu. Ya, tangannya pada Mas Wiki. Jadi toko itu seperti yang dibilang Mas Wiki, kalau toko itu orang yang berperan dalam cerita, sedangkan kalau penumpang itu watak atau karakter yang ada pada toko tersebut. Nah, latar atau setting itu tempat dan waktu ceritanya berlangsung, sedangkan alur itu urutan peristiwa yang membentuk jalannya sebuah novel. Nah, di sini ada gaya bahasa dan amanat. Jadi gaya bahasa itu penggunaan bahasa yang terdapat di dalam novel tersebut, sedangkan amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang yang ada di dalam cerita. Nah, minggu kemarin Ibu sudah suruh kalian baca tentang novel Ronggeng Buku Paruh. Siapa di sini yang bisa menceritakan sedikit mengenai novel Ronggeng Buku Paruh? Saya silakan lanjut. Jadi novel Buku Paruh itu menceritakan kehidupan sebuah negeri itu yang sangat kecil. Nah, dunia itu di Buku Paruh memiliki nenek moyang yang menjadi kepercayaan masyarakat. Terus setelah nenek moyangnya meninggal, penduduk desa Buku Paruh itu masih tetap memuja dengan cara memuja kuburan hidup. Bahkan kuburan nenek moyangnya itu dijadikan sebagai kiblat kebatingan atau kepercayaannya mereka, kepercayaan masyarakat. Tokoh utama dalam novelnya itu Srintil. Srintil itu sosok gadis kecil yang berusia 11 tahun, tetapi yang mempunyai masa lalu yang sangat menyedihkan. Meski begitu, Srintil mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi Srintil itu dapat menarik seperti ronggeng. Beri tepuk tangan kepada Mbak Rita. Hari ini kita akan menganalisis lebih lanjut tentang novel Ronggeng Buku Paruh. Saya bagi kalian menjadi 4 kelompok. Saya aja yang bagikan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti bisa perwakilan kelompok maju untuk kita bermain ulat tangga. Nanti di jalannya ada scan, jadi kalian nanti maju membawa HP. Nanti ada dulu, kalian bisa tweet atau home dulu. Nanti siapa yang duluan bisa putar bagi jadinya. Nanti silakan di scan kalian dapat nomor berapa. Paham? Silakan perwakilan kelompok untuk maju. Ayo maju. Ya, satu lagi. Satu lagi dulu, satu lagi. Ayo Bu ya. Silakan. Silahkan kalian diskusikan. Nanti karena ini jamnya mepet ya, jadi nanti satu kelompok dulu aja yang maju ya. Butuh waktu berapa menit? 10 menit ya. Silahkan didiskusikan.
saya mendapatkan soal apa gaya bahasa yang digunakan dalam novel Rogen Gunung Paruk. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Rogen Gunung Paruk ini yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Penggunaan bahasa daerah terlihat dari adanya penggunaan kata-kata seperti bayu, wong bagus, cenganten, wong ayu, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya dari penggunaan kata-kata tersebut, kelompok kami menemukan penggunaan bahasa daerah terlihat dari adanya nyanyian atau mantra-mantra yang digunakan pada saat selintin menari ronggeng. Ya, tepuk tangan pada Mas Lee. 3. Ya, nanti yang belum bisa, kelompok yang belum bisa berdiri duluan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya kasih nilai tambahan deh. Siapa yang bisa menyimpulkan hari ini? Saya kasih nilai tambahan. Ya. Jadi kita belajar novel. Novel itu merupakan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan pokok dengan orang di sekelilingnya. Itu dengan yang menunjukkan latar serta sifat setiap pelaku. Itu Bu. Ya, tahan kepada Mas Lee. Jadi berhubung waktunya sudah habis, saya mohon maaf bila ada kekurangan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.